Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam dalam kehidupan yang dirahmati Allah. Pernahkah kita bertanya-tanya tentang hukum membayar pajak dalam Islam? Mari kita bahas bersama dengan penjelasan yang mudah dipahami. Dalam Islam, kita mengenal konsep zakat sebagai kewajiban utama dalam hal pemberian harta. Namun bagaimana dengan pajak yang diterapkan oleh negara? Para ulama kontemporer seperti Yusuf Al-Qaradawi berpendapat bahwa membayar pajak diperbolehkan dalam Islam dengan beberapa syarat penting. Pertama, pajak harus digunakan untuk kemaslahatan umum, bukan kepentingan pribadi. Kedua, beban pajak harus adil dan tidak memberatkan. Ketiga, dana pajak harus dikelola dengan transparan dan bertanggung jawab. Pendapat yang membolehkan pajak halal. Banyak ulama kontemporer berpendapat bahwa membayar pajak kepada pemerintahan yang adil dan bertanggung jawab adalah halal, asalkan pajak digunakan untuk kepentingan umum dan dibebankan secara adil dan proporsional. Mereka berargumen bahwa negara membutuhkan dana untuk menjalankan fungsinya, seperti menyediakan infrastruktur, layanan publik, keamanan, dan keadilan. Sistem perpajakan yang adil dan transparan, tidak memberatkan rakyat, dan digunakan untuk kepentingan umum, dianggap selaras dengan prinsip keadilan dan maslahah kemanfaatan dalam Islam. Analogi yang sering digunakan adalah sistem pengumpulan dana di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Pendapat yang membatasi atau menolak pajak haram. Sebagian ulama berpendapat bahwa pajak haram jika dipungut secara zalim, tidak adil, atau digunakan untuk membiayai hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti pembiayaan kemaksiatan atau penindasan. Mereka menekankan pentingnya keadilan dan transparansi. Jika pajak dipungut secara berlebihan, digunakan secara tidak efisien, atau membiayai kegiatan yang merugikan masyarakat, hukumnya haram. Faktor-faktor yang mempengaruhi hukum pajak. Beberapa faktor penting yang menentukan hukum membayar pajak dalam Islam meliputi keadilan dalam pemungutan. Pajak harus dikenakan secara adil dan proporsional, mempertimbangkan kemampuan ekonomi wajib pajak. Sistem progresif, di mana kelompok berpenghasilan tinggi membayar persentase lebih tinggi, lebih sesuai dengan prinsip keadilan Islam. Transparansi dan akuntabilitas. Penggunaan dana pajak harus transparan dan akuntabel. Masyarakat perlu mengetahui bagaimana pajak mereka digunakan dan memastikan penggunaannya untuk kepentingan umum. Tujuan penggunaan pajak harus digunakan untuk membiayai kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Penggunaan pajak untuk membiayai kegiatan yang haram atau merugikan masyarakat menjadikan pajak tersebut haram. Sifat pemerintahan, jika pemerintahannya adil, bertanggung jawab, dan menegakkan syariat Islam, maka kewajiban membayar pajak lebih kuat. Sebaliknya, jika pemerintahannya zalim dan korup, maka kewajiban membayar pajak menjadi lebih lemah, bahkan bisa dianggap haram. Dalam sejarah Islam, kita mengenal istilah daribah, yang mirip dengan konsep pajak modern. Khalifah Umar bin Khattab pernah menerapkan kebijakan serupa untuk membiayai kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat. Perlu dipahami bahwa pajak dan zakat adalah dua hal yang berbeda. Zakat adalah kewajiban agama yang sudah ditentukan nisab dan kadarnya. Sementara pajak adalah kewajiban warga negara yang diatur oleh pemerintah untuk pembangunan dan kesejahteraan bersama. Membayar pajak bisa dikategorikan sebagai bentuk ketaatan kepada pemimpin ulil amri, selama kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kesimpulan, hukum pajak dalam Islam bergantung pada konteks dan penerapannya. Pajak yang adil, transparan, dan digunakan untuk kepentingan umum, umumnya dianggap halal. Sebaliknya, pajak yang zalim, tidak transparan, dan digunakan untuk tujuan yang tidak benar, dianggap haram. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan semua faktor di atas untuk menentukan hukum membayar pajak dalam suatu negara tertentu. Konsultasi dengan ulama yang memahami hukum Islam kontemporer sangat dianjurkan untuk menentukan status hukum pajak dalam konteks spesifik. Demikian pembahasan kita tentang hukum pajak dalam pandangan Islam. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi-informasi bermanfaat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.